yang sangat menarik yang berjudul Legenda Rawapening. Cerita ini saya ambil dari buku Cerita Rakyat Jawa Tengah karya Tri Wahyuni tahun 2016. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa membeli pita. Jika kamu sedang bingung, mari mendengarkan cerita. Pada zaman dahulu, di desa Ngasem hiduplah seorang wanita yang bernama Endang Sawiti. Karena lalai menjaga pusaka keris sakti, ia mendapatkan kutukan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang berwujud ular naga. Anak tersebut mampu berbicara seperti manusia. Anak tersebut diberi nama Baro Klinting. Wujud Baro Klinting yang menyeramkan membuat para tetangga takut padanya. Meskipun demikian, Endang Sawiti sangat menyayangi anaknya. Tak lelo, 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 menengok anakku capek pus. Seiring berjalannya waktu, Baro Klinting tumbuh semakin besar. Ia mulai menanyakan keberadaan ayahnya. Ibu, sebenarnya siapakah ayahku? Di mana dia sekarang, Bu? Ayahmu adalah orang sakti. Dia bernama Ki Hajar Salokantara. Dia sedang bertapa di Gua Bumi Dalamoyo untuk melepaskan tuntutanmu itu, Nak. Mungkin sudah saatnya kamu menemuinya. Jangan lupa tunjukkan kelintingan yang ada di lehermu itu, Nak. Karena itu adalah kelintingan peninggalan ayahmu dan bisa menjadi bukti bahwa kamu adalah anaknya. Baiklah, Ibu. Setelah mendapat restu, Baro Klinting bergegas mendaki gunung Telomoyo. Ting ting, ting ting, ting ting. Di sebuah gua gunung Telomoyo, ia berhasil menemui ayahnya. Setelah menunjukkan kelintingannya, ayah Baro Klinting menyuruh Baro Klinting untuk melingkari gunung Telomoyo dan bertapa selama 1 tahun agar berubah wujud menjadi manusia seutuhnya. Kemudian Baro Klinting bertapa dengan khusyuk. Semakin lama, tubuh Baro Klinting hampir tak terlihat karena tertutupi oleh tanah, lumut, serta dedaunan. Malam tak bisa ditolak. Suatu ketika, ada beberapa warga desa Patok tengah berburu di lereng Gunung Telomoyo untuk mempersiapkan hidangan pesta sedekah bumi. Salah satu dari mereka ada yang melihat ekor Baro Klinting. Kemudian, warga desa Patok memotong ular tersebut dan membawa pulang dagingnya. Mereka tidak sadar bahwa daging ular yang mereka potong adalah jelmaan tubuh Baro Klinting. Sepanjang perjalanan pulang, warga desa Patok tampak sangat gembira. Ning dong ning dung ning
para Klinting, Nyai Latung tetap mendengarkan perintah para Klinting. Setelah makan, para Klinting pamit dan kembali ke desa alun-alun dan untuk meminta sedikit makanan. Lagi-lagi penolakan yang dia dapatkan, bahkan dia didorong sampai terjatuh. Para Klinting terjatuh bangkit dan mengambil sebuah ranting. Ditandatkanlah ranting itu ke dalam tanah. Lalu para Klinting pun berteriak, "Wahai warga desa yang sombong, aku tantang kalian. Jika ada yang bisa mencabut ranting ini, maka aku akan pergi dari sini." Semua warga desa pun tertawa mendengar tantangan anak kecil itu. Satu persatu mencoba mencabut ranting tersebut. Susah sekali. Sini aku saja, aku kan orang terkuat di desa ini. Namun ajaibnya, tidak ada satu orang yang bisa mencabut ranting tersebut. Lalu Baro Klinting pun maju dan mencabut ranting itu dengan mudah. Baro Klinting segera menaiki lesung untuk menemui ayahnya. Dari bekas cabutan ranting tersebut, menyambutlah air yang sangat dahsyat. Semakin lama, air itu semakin dahsyat dan menjadi sebuah banjir bandang. Wush, 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 suara gemuruh menggelegar. Wush, wush. Tolong, tolong, ada air banjir, tolong. Dalam sekejap, desa tersebut tenggelam oleh air bah dan menjadi sebuah rawa yang berair bening. Semua warga pun ikut tenggelam, tapi hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Nyai Latung. Nyai Latung selamat karena menaiki lesung sesuai perintah para Klinting. Lesung yang ditumpangi Nyai Latung terapung-apung dan menepi ke daratan. Rawa yang berair bening kini dikenal sebagai Rawa Bening. Rawa Bening sendiri terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, teman-temanku yang saya sayangi, pesan moral dari cerita ini adalah jika kita ingin mencapai keinginan kita, kita harus berusaha dan tidak boleh menyerah. Selain itu, kita juga tidak boleh sombong dan serakah. Kita juga harus saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan